Oke guys, mari kita bahas ya. Jadi orang ini kemarin tanggal berapa itu ya, dia bertanya tuh, berapa harga untuk ganti lahar puli, ganti kondensor dan isi freon ya. Cuman waktu itu saya belum respon karena saya lagi banyak kerjaan ya waktu itu. Dan saya juga lupa untuk balas balik ya. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian dia ngechat lagi dan rupanya dia sudah dikerja di bengkel lain unitnya ya. Katanya dikasih harga 1,2 ya, 1,2 juta ya. 1.200.000. Sudah dikerja di bengkel lain, dikasih 1,2. Rupanya menurut keterangan orang itu ya, katanya baru dipakai 2 hari tidak dingin lagi ya. Jadi di sini saya tulis saja ya. Bertahan 2 hari saja dinginnya, hari ketiga sudah tidak dingin ya. Silakan di cross check chattingannya ya, silakan dibaca, orangnya sendiri bilang seperti itu. Jadi ini saya mau bahas ya tentang pekerjaan ini tindakan ya, ini tindakan, ini namanya tindakan. Nah yang mau saya tanyakan, tindakan ini yang ganti lahar, ganti kondensor sama isi freon, ini diagnosanya dari mana ini? Apakah dari bengkel atau dari owner, usernya si mobil itu ya, user, pemilik ya, atau kita tulis saja customer ya. Nah, ini kan masih tanda tanya nih, kita nggak tahu kan. Yang menyarankan untuk ganti lahar puli, ganti kondensor sama isi freon itu siapa tuh? Apakah bengkel AC atau customer yang punya mobil tersebut? Karena orang ini dia langsung bertanya tuh, berapa ganti lahar, berapa ganti kondensor, berapa isi freon. Nah, karena dia sudah seperti ini pertanyaannya, maka saya berasumsi ya, kemungkinan orang ini sudah dicek oleh bengkel AC, sehingga bengkel AC tersebut yang menyarankan untuk ganti lahar puli, ganti kondensor sama isi freon. Mungkin bengkel yang menyarankan ini sudah memberi harga ya. Mungkin karena tidak cocok harga, maka dia bertanya di bengkel lain. Makanya dia ngechat saya, dia langsung bertanya, berapa harga ganti lahar puli. Sementara saya, metode kerja saya, tidak ada saya bicara harga pak, kalau saya belum ketemu mobilnya. Iya, terserah, saya tidak ada urusan dengan apa hasil diagnosa dari bengkel sebelumnya. Saya nggak ada urusan dengan itu. Apapun keluhan Anda, saya tetap harus cek fisiknya. Saya harus cek. Berdasarkan pengecekan saya, nanti saya kasih juga saran ya, saran tindakan. Ini saran tindakan. Berdasarkan yang dia tanyakan ini tentu bisa jadi hasil dari diagnosa bengkel AC, atau bisa juga mungkin dia sendiri yang mendiagnosa berdasarkan apa yang dia lihat di YouTube ya. Mungkin yang dia rasakan keluhannya, dia cek-cek di YouTube, ada yang sama keluhannya, maka dia menyimpulkan, bisa jadi seperti itu. Oke? Nah, sekarang mari kita analisa ya. Kalau misalkan memang masalahnya di sini ya, ganti lahar puli. Lahar puli kompresor ini. Di sini laharnya. Kelihatan ya? Biasanya kalau lahar puli sudah oblak, biasanya itu faktor usia ya. Di samping dia faktor usia, mungkin juga ada faktor lain yang membuat dia seperti itu. Mungkin panas berlebih kah, atau getaran kah? Bisa jadi. Kalau kita lihat dari sisi faktor usia, artinya temannya ini ialah ini dan ini berarti usia juga. Misalkan dia hanya mengerjakan ganti lahar puli. Oke, dia ganti lahar puli. Apakah dia benahi spoolnya ini? Apakah ada data mengenai usia spool ini? Sementara untuk mengganti ini kan harus turun kompresor, berarti harus isi ulang freon nanti. Nah, kalau ternyata ini juga sudah mau kena, misalkan kita sudah ganti lahar puli hari ini, 2 hari kemudian ininya lagi kena, enggak dingin lagi tuh, harus turun lagi kompresor. Buang lagi freon, isi ulang lagi freon. Nah itu yang saya maksud ya. Makanya kadang ada biasa komen, oh ganti centerpiece ndak usah turun puli, ngapain ganti magnet, kan centerpiece-nya saja yang patah.
Seperti itulah yang biasa terjadi ya. Kita kasih turun semua untuk dicek semua. Jangan sampai kita hanya mengganti ini, ternyata tidak lama ini sudah mau kena, besok lusa ininya lagi kena, mau turun lagi itu barang. Ya. Atau misalkan kita mau ganti ini, oke ini kalah, tapi ini dan ini gimana tuh? Atau kompresornya gimana? Nggak ada data juga kan mengenai usia kompresornya. Jangan sampai kompresornya sudah getas, dia punya karet-karet seal, packing seal, kan kita nggak tahu. Chattingnya orang ini hanya bertanya berapa ganti lahar puli, berapa ganti kondensor, dan berapa isi freon kan. Dan rupanya dia sudah dikerja di bengkel lain dengan harga 1,2 juta. Rupanya hanya bertahan 2 hari saja dinginnya. Oke? Itu gimana kalau seperti itu? Ayo. Maka untuk kasus seperti ini, ya, saya pasti kasih saran seperti ini. Kembali aja dulu ke bengkel yang terakhir mengerjakannya. Kan baru 2 hari kan? Hari ketiga sudah nggak dingin lagi toh. Kembali ke sana, minta garansi. Minta garansi, baru berapa hari? Ya. Kecuali kalau misalkan pekerjaan ini adalah permintaan user, permintaan customer. Ya. Kalau misalkan si bengkel mengerjakan ini atas permintaan customer, maka susah ya customer mau garansi. Karena kenapa? Karena bengkel mengerjakan pekerjaan ini berdasarkan permintaan customer. Ya. Bukan berdasarkan diagnosa bengkel gitu. Kalau misalkan memang betul si bengkel tersebut mengerjakan pekerjaan ini berdasarkan permintaan customer, misalkan ya, dia bertanya seperti ini, terus langsung dikasih harga, oh harganya 1,2, oke deal harga, besok datang dikerja, terus dikerja, ternyata bertahan 2 hari saja tidak dingin, customer tidak boleh komplain dong. Karena kenapa? Karena bengkel bekerja atas permintaan customer. Customer mintanya ganti lahar puli, ganti kondensor, isi freon. Apalagi di chatnya dia bilang pasang kondensor, yang artinya mungkin dia sudah beli sendiri kondensor kan? Ya, nggak boleh ada komplain karena bengkel mengerjakan atas permintaan customer, bukan dikerjakan atas diagnosa si bengkel. Lain ceritanya kalau bengkel yang menyarankan ya. Bengkel yang memberi harga ini mengerjakan ini berdasarkan diagnosa bengkel ya, maka bengkel harus bertanggung jawab atas tindakannya, karena tindakan ini yang dia lakukan atas diagnosa si bengkel. Ketika terjadi trouble, maka customer berhak mendapat garansi karena customer kan tidak mengintervensi pekerjaan si bengkel. Customer sepenuhnya mempercayakan si bengkel. Silakan Pak, atur aja yang mana yang baik menurut Bapak. Nah, kalau bengkel mengerjakan berdasarkan diagnosanya, maka ketika terjadi trouble, customer berhak dapat garansi. Tapi kalau misalkan bengkel mengerjakan pekerjaan tersebut berdasarkan permintaan customer mintanya, oh ganti ini saja, ganti itu saja, ini saja. Sudah, tidak melibatkan diagnosa bengkel, oh sorry aja. You nggak bisa dapat garansi loh kalau seperti itu, ya. Ya, oke. Jadi untuk kasus seperti ini kembali ke bengkelnya ya, kembali ke bengkel yang mengerjakannya. Jangan ke saya, apalagi kalau baru berapa hari. Karena kalau Anda ke saya, tentu Anda keluar duit lagi tuh. Sementara Anda sudah habis duit segini nih di bengkel tersebut. Bisa jadi kalau Anda ke saya nanti Anda kritisnya ke saya. Karena sudah dikena di bengkel lain, maka Anda ke bengkel selanjutnya pasti sudah kritis tuh di bengkel tersebut. Mungkin sudah ada rada nggak percaya, padahal ketidakpercayaan Anda disebabkan oleh bengkel sebelumnya kan. Seperti itu. Nah, jadi saya sebenarnya malas ya melayani orang yang sudah dikerja beberapa hari tidak dingin lagi, terus dia mau kembali ke saya. Padahal bukan saya yang mengerjakan, susah. Saya biasa tidak melayani yang begitu. Anda harus kembali ke bengkel yang terakhir mengerjakan AC mobil Anda. Karena kenapa? Karena Anda di awal juga ke saya bertanyanya harga. Saya kan belum cek, Anda langsung minta harga. Ternyata Anda sudah kerja di bengkel lain, bertahan 2 hari. Setelah Anda dingin lagi, Anda mau ke saya. Ke bengkel yang terakhir mengerjakan Pak. Ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa dapat garansi. Seperti itu.
Seperti yang saya bilang tadi, seandainya bengkel tersebut mengerjakan berdasarkan diagnosanya dia, harusnya Anda bisa dapat garansi. Kecuali kalau bengkel tersebut bekerja berdasarkan permintaan Anda, ya pasti Anda malu untuk minta garansi. Bengkel pasti menolak. Loh, ngapain saya harus garansi? Kan Bapak sendiri minta untuk ganti lahar, ganti kondensor, isi freon. Kami sudah sarankan untuk cek ini, cek itu, Bapak tidak mau kan? Hanya ini saja pekerjaannya kan? Gitu. Jika ternyata masalahnya ada di kompresor, gimana? Kan yang diganti hanya lahar pulih, bukan membenahi kompresor. Atau kalau ternyata yang bermasalah adalah selangnya, ada yang selang bocor misalkan, sehingga habis freon. Atau misalkan ada bocor di evap, ya kan? Atau misalkan spoolnya putus, spool magnet putus. Itu kan tidak dikerjakan kemarin, tidak dilakukan pengecekan. Karena kenapa? Customer mintanya ini aja, berdasarkan permintaan customer. Bisa jadi kan seperti itu. Maka saya bilang kalau kasus seperti ini, mending kita kembalikan ke orang yang terakhir mengerjakan ya. Oke? Mudah-mudahan dapat garansi di sana.